Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Saudara sekalian, Alhamdulillah atas rahmat dan ridhonya yang senantiasa Allah curahkan, sehingga kita dipertemukan kembali dalam forum ketiga dari kajian Tasawwuful Alamin ini, di mana kajian-kajian forum tersebut mewadahi pembahasan tentang ayat-ayat kauliyah dan terlebih lagi ayat-ayat kauniyah yang Allah hamparkan di muka bumi. Kita berharap semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga ikhtiar kita dalam melakukan kajian-kajian pada forum ini menjadi kebaikan bagi kita semua, baik itu kebaikan di dunia terlebih di akhirat kelak. Dengan demikian kita berharap ketika kita kembali kepadanya kelak dalam kualitas terbaik diri kita, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, sebelum kita memasuki pada inti kajian, saya mencoba untuk sedikit mengulas dari kajian kita yang lalu di episode pertama, di mana kita telah membahas seputar syarat dan fundamental dari belajar mencontoh Rasulullah tersebut, di mana syarat yang pertama adalah kita harus rendah hati, kemudian yang kedua open minded, ketiga perbaiki akhlak, dan yang keempat yaitu mensucikan jiwa. Dan untuk fundamentalnya yaitu adalah mencontoh Rasulullah dalam hal mencontoh karakternya. Kemudian kedua yaitu tidak ikut-ikutan, dan yang ketiga adalah memahami dan mengamalkan semua ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Dan selanjutnya pada episode 2 ini kita akan progres lagi melanjutkan kajiannya terkait dengan metode dan juga kurikulum dalam belajar mencontoh Rasulullah tersebut. Sahabat sekalian, jauh sebelum mengajarkan ilmu-ilmu syariat, Rasulullah mendalami ilmu tauhid terlebih dahulu. Sejak usia beliau kurang lebih 27 tahun, Allah menuntun beliau untuk mengenalinya. Sejak masa itu pula Rasulullah rajin melakukan tazakur dan tafakur di Gua Hira. Selama kurang lebih 13 tahun, Rasulullah sering berdiam diri dan menyendiri di Gua Hira dalam rangka mencari tanda-tanda eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan risalah Islam lewat wahyu pertama di Gua Hira tersebut kepada Rasulullah. Sekaligus Muhammad bin Abdullah diangkat sebagai seorang utusan menjadi seorang nabi dan rasul, penutup dari semua nabi dan rasul sebelumnya. Hal ini tentunya sejalan dengan amanat Al-Quran kepada manusia seluruhnya, bahwa sebelum mempelajari syariat, manusia harus mengenal Allah terlebih dahulu. Dalam usaha mengenal eksistensi Allah yang merupakan inti dari pembelajaran Islam yang sangat fundamental ini, yaitu ketauhidan, maka kita akan coba mengkaji satu tema yang sangat fundamental dalam beriman dan berislam, yaitu tema bagaimana mempelajari agama ini sesuai dengan yang diamalkan oleh Rasulullah, karena dengan metode atau kurikulum yang tepat akan membuahkan hasil yang baik dan maksimal. Sahabat sekalian, pada tema kajian kali ini kita akan banyak belajar bertauladan dan mencontoh kepada Rasulullah dalam hal bagaimana cara belajar agama Islam yang benar, bagaimana beliau belajar dari wahyu-wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril yang turun secara berangsur-angsur, sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa wahyu-wahyu yang beliau terima sebagai risalah Islam yang harus dipahami, diyakini, dan diamalkan serta disampaikan kepada seluruh umat sepanjang hidupnya. Tetapi kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah, melainkan secara berangsur-angsur. Ini menunjukkan bahwa beliau berproses dalam menjadi orang yang berilmu melalui wahyu-wahyu di dalam Al-Quran itu.
Selain daripada itu, kita juga sama-sama sudah membahas pada episode yang lalu bahwa beliau digambarkan sebagai orang yang ummi, yang tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Bahkan beliau juga tidak bisa menulis. Tapi melalui Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur itu, beliau dikit demi sedikit belajar, sehingga semua ayat-ayat yang diwahyukan kepada beliau itu menjadi khazanah keilmuan yang sangat mendalam pada jiwa beliau. Dan pada akhirnya beliau menjadi orang yang berilmu. Ada banyak cara mempelajari agama ini. Cara apapun itu adalah baik-baik saja. Namun cara yang terbaik dari semua cara-cara itu adalah mencontoh cara belajar yang Rasulullah teladankan. Karena kisah perjalanan beliau diangkat menjadi Rasul itu sesungguhnya merupakan sebuah pembelajaran bagaimana belajar agama Islam itu. Oleh karena itulah pada tema kajian kali ini saya beri judul yaitu belajar Islam mencontoh Rasulullah. Sahabat sekalian, Allah menurunkan Al-Quran itu berangsur-angsur, tidak sekaligus. Allah menurunkan wahyunya disesuaikan dengan keadaan atau peristiwa yang terjadi saat itu, sehingga kondisi ini memungkinkan Rasulullah menghayati setiap wahyu yang diturunkan atau asbabun nuzul. Dengan kata lain, Allah menurunkan wahyu bersama dengan realitas di dalam kehidupannya yang sedang terjadi, dan realita itulah yang diistilahkan dengan ayat-ayat kauniyah. Sementara firman atau wahyu adalah ayat kauliyah. Memang tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya atau kisah yang terjadi yang menyertai turunnya wahyu tersebut. Dari seluruh ayat di Al-Quran yang ada asbabun nuzulnya hanya sekitar sepertiganya saja. Selebihnya tidak ada asbabun nuzulnya, karena Al-Quran itu tidak hanya terikat di masa lalu, tetapi juga menyangkut masa sekarang bahkan sampai akhir zaman. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur menjadi kurikulum pembelajaran bagi Rasulullah yang kemudian bisa kita tiru dalam mempelajari agama Islam ini. Saya melihat cara ini sangat efektif, di mana saya sendiri menerapkan cara Rasulullah ini. Saya seorang muslim, tetapi saya terlahir dari keluarga mu'alaf karena pernikahan, bukan karena keislaman. Sehingga saya tidak mendapatkan pembelajaran tentang Islam dari orang tua dan kakek nenek moyang saya, kecuali hanya sedikit saja. Barulah ketika saya menginjak usia remaja, saya belajar Islam di sebuah tarekat tasawuf sidikiyah, dan di sanalah saya mendapatkan pembelajaran tentang ketauhidan. Ketika itu usia saya kurang lebih 18 tahun. Dari situlah saya sedikit demi sedikit belajar wajah Al-Quran dan memahami tentang hikmah dari ayat-ayat kauniyah yang terhampar di sepanjang jalan kehidupan saya. Dan waktu itu saya belum mempelajari tentang ilmu syariat sama sekali. Barulah setelah berusia 38 tahun saya belajar ilmu-ilmu syariat hingga hari ini. Jadi selama kurang lebih 20 tahun saya hanya mempelajari tentang ilmu tasawuf, yaitu ilmu tauhid. Terakhir baru saya sadari bahwa pembelajaran tentang Islam yang saya jalankan adalah mirip dengan kurikulum Rasulullah yang selama 17 tahun belajar tauhid dan 6 tahun syariat, dari usia beliau dari 40 tahun hingga 63 tahun. Sampai hari ini saya masih terus belajar baik ilmu tauhid maupun syariat, karena tidak ada istilah tamat dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah yang tak terhingga banyaknya kecuali ajal menjemput. Sahabat sekalian, selanjutnya kita masuk kepada kurikulum. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq. Surat ini menarik karena dimulai dengan kata Iqra, bacalah. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat tentang ciptaan Allah. Ayat-ayat ini bermakna tata cara dalam belajar, di mana dimulakan dengan membaca. Apa yang dibaca? Apa yang harus dibaca oleh Rasulullah? Karena Rasulullah tidak bisa membaca. Maksudnya adalah yang dibaca itu tentang ciptaan-ciptaan Allah. Ini berarti ayat-ayat kauniyah yang dihamparkan, karena di balik ciptaan Allah tersimpan banyak hikmah. Kemudian selanjutnya di ayat keempat terdapat kata qalam atau pena yang bermakna menulis. Apa yang harus ditulis oleh Rasulullah yang tak bisa menulis?
itu maknanya adalah memahami. Orang bisa menuliskan sesuatu karena dia memahami, setidaknya mengetahui tentang apa yang dia tulis. Pada ayat kelima dilanjutkan dengan kata mengajarkan. Itu artinya hikmah yang diturunkan setelah dipahami selanjutnya harus diajarkan kepada semua manusia. Jadi yang dibaca bukan hanya ayat-ayat tekstual atau ayat kauliyah, tapi juga ayat-ayat kauniyah yang menempel pada setiap ciptaan Allah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baca tulis yang Allah ajarkan itu menjadi dasar dari peradaban modern. Bisa kita lihat betapa pesat kemajuan peradaban manusia sejak adanya baca dan tulis, apalagi di era digital ini. Kalau dulu tulisan masih berupa analog, tapi hari ini semakin maju, yaitu dalam bentuk digital. Setelah surat Al-Alaq, Allah turunkan surat Al-Qalam, yaitu surat pena. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini menjadi kurikulum. Setelah membaca, kita disuruh menulis, karena menulis adalah ekspresi dari apa yang kita pahami. Dulu di abad-abad pertengahan, yaitu di masa-masa keemasan Islam, para ulama dan ilmuwan muslim banyak menulis kitab-kitab, ratusan bahkan ribuan kitab dari buku yang mereka hasilkan, baik itu tulisan mengenai hukum-hukum maupun penemuan-penemuan. Kita di zaman sekarang ini sudah sangat kurang sekali menulis. Saya pribadi mencoba mencontoh para ulama-ulama terdahulu yang banyak menulis. Dengan menulis apa yang saya ketahui, memunculkan satu stimulasi untuk mengetahui lebih banyak. Dan semakin banyak menulis, saya merasakan semakin banyak yang belum saya ketahui. Poin penting dalam ilmu pengetahuan tentang Islam adalah menyampaikan. Metode penyampaian dengan cara menulis akan melahirkan rasa pertanggungjawabannya lebih berat ketimbang metode lisan. Karena kalau menulis bisa ditandai kekeliruannya di mana, tapi kalau lisan sudah diucapkan maka cenderung lupa. Maka hakikat kata pena di dalam surat Al-Alaq adalah menulis lebih utama dari sekedar menyampaikan dengan lisan. Terkait dengan apa yang saya ikhtiarkan di sini, yaitu audiovisual, di mana ini merupakan juga bentuk dari menulis, namun lebih kepada mengikuti perkembangan teknologi. Namun pada intinya tetap membutuhkan tulisan-tulisan. Karena itu pula alasan mengapa wahyu yang turun dituliskan di kulit pohon, di daunan, bahkan di batu-batu. Ketika orang hanya membaca tapi tidak menyampaikan, maka itu jauh dari kata baik dalam pemahaman. Ketika kita menyampaikan apa yang kita pahami dengan menuliskannya, maka akan timbul sinergi untuk melakukan pengembangan dari kepahaman itu sendiri, di mana ilmu Allah itu maha luas. Ibarat kalau ditulis dengan tinta sebanyak seluruh air laut di muka bumi ini, kemudian ditambah lagi sebanyak itu, maka tetap tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah. Ini artinya bahwa menuliskan ilmu-ilmu yang kita ketahui adalah sangat penting. Dalam menulis pastilah ada kesalahan, tapi tidak cerdas kalau ini menjadi alasan kita tidak perlu menulis karena takut salah. Kalau kita meyakini bahwa hanya Allah yang al-haq, maka seharusnya kita mengakui bahwa kita manusia ciptaannya pastinya berpotensi salah. Tapi karena ini kita juga tidak boleh dan tidak mematuhi perintah menulis yang Allah firmankan. Jadi kesimpulannya adalah untuk belajar Islam itu prasyaratnya adalah pertama kita haruslah rendah hati, kemudian berakhlak yang baik dan mensucikan diri dari segala fi'il yang mengotorinya. Selanjutnya lakukan mekanismenya sebagaimana yang Allah perintahkan, yaitu membaca dan menuliskan untuk menyampaikan. Dengan demikian insya Allah ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah akan berdatangan. Kemanapun kita menghadap, kita akan menyaksikan hikmah-hikmah yang Allah hamparkan. Konsep penyampaian tentang ilmu yang Allah anugerahkan adalah setingkat demi setingkat, dimulai dari membaca, di mana secara tidak langsung
Di saat kita membaca, maka kita telah menyampaikan itu kepada diri kita pribadi. Sahabat sekalian, satu kewajiban yang banyak disepelekan adalah kewajiban tentang mencari ilmu, di mana hal ini dikarenakan oleh tidak memahami ilmu mana yang Rasulullah maksudkan. Jika dikatakan bahwa ilmu yang dimasukkan adalah ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah atau di kampus, maka jawabannya bisa dikatakan iya. Tetapi muncul ada satu pertanyaan, karena di zaman Rasulullah masih hidup, jangankan sekolah, sholat saja sembunyi-sembunyi. Jadi ilmu yang Rasulullah maksudkan adalah ilmu yang bagaimana dan seperti apa? Ini tentunya ilmu yang dimasukkan adalah ilmu yang berorientasi kepada wahyu-wahyu Allah, yaitu ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat qauliyah, dan juga hikmah-hikmah. Kita semua mengetahui sunnah tentang mencari ilmu ini yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, di mana redaksi sunnah ini menggunakan kata talabul ilmi faridah, yaitu mencari ilmu adalah wajib. Di sini Rasulullah menggunakan kata mencari. Ketika kita mencari sesuatu, maka rasa dan usaha kita akan tertaut secara solid, di mana esensi akan menuntun emosi jiwa kita, mengarahkan akal untuk menerjemahkan semua isyarat-isyarat yang mendarat di telinga dan mata kita. Selanjutnya, penemuan isyarat-isyarat itu akan mengarahkan ikhtiar kita menuju kepada apa yang sedang dicari. Inilah yang Rasulullah alami jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, di mana esensi jiwa dan akal serta ikhtiar beliau menuntun mencari kebenaran akan konsep ketuhanan. Dalam tanda kutip adalah tidak ada sosok seorang guru dalam proses yang Rasulullah jalani ini. Sosok guru sebetulnya memiliki makna yang sangat besar, sangat luas. Tetapi sayangnya kebanyakan memaknai sosok guru ini hanya sebatas figur manusianya saja, sehingga mengunci mati akal dan kepahamannya kepada hal yang zahir akan tampilannya saja terkait makna sosok guru tersebut. Sehingga lahirlah anggapan di mana ada yang mengatakan seperti ini, belajar harus ada seorang guru loh, kalau tidak ada gurunya kamu akan sesat. Kemudian ada lagi yang anggapan yang lain, yaitu seperti ini, ketika ada yang malah sudah benar memaknai sosok guru, namun ketika dia menyampaikan ilmu yang dia dapat dari seseorang, tetapi dia justru malah mendapatkan tudingan seperti ini, kamu belajar sama siapa? Apa gelar orang yang mengajarkan hal ini? Secara umum orang memaknai sosok guru hanya sebatas figur manusianya, gelar dan tampilan orangnya, seolah-olah tidak ada lagi Allah sebagai zat yang maha mengetahui sekaligus pemilik segala ilmu. Silahkan mau berguru kepada siapapun, tidak ada larangan untuk itu, sejauh kita benar dalam memaknai sosok guru, yaitu bermakna sebagai orang yang Allah datangkan untuk kita sebagai perantaranya dalam menurunkan ilmu atau hikmah-hikmah. Maka insya Allah apa yang dia sampaikan dan apa yang kita terima akan berkah dan menjadi kebaikan di dunia dan akhirat. Kita juga pasti pernah mendengar bahwa ada kelompok yang fanatik kepada sosok guru mereka. Keadaan seperti inilah yang harus kita waspadai dan hindari. Kalau dilakukan penelusuran, maka fanatik seperti ini terjadi lebih dikarenakan oleh salah dalam memaknai sosok guru, baik itu dari sisi muridnya maupun gurunya sendiri. Kemudian terkait dengan banyaknya kontroversi dan perbedaan pendapat dalam khazanah Islam, di mana perbedaan pendapat tersebut terjadi di level hadis dan ulul amri yang berujung kepada kebingungan umat di level awam. Untuk mengkontrol fenomena tersebut, forum ini juga berlandaskan kepada surah An-Nisa ayat 59, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW.
dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim, dan Rasulullah, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dengan demikian maka seharusnya belajar dan mempelajari Islam itu rujukan pertamanya atau hujah utamanya adalah Al-Quran, dan barulah kemudian sunnah Rasul, dan terakhir hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis. Ketika di zaman di mana Rasulullah sudah wafat seperti di akhir zaman sekarang ini, di mana terjadi banyak perbedaan pendapat, maka dengan berhujah kepada ayat tersebut, kita wajib kembali kepada tuntunan terotentik, yaitu Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah. Sunnah dalam artian sunnah yang ditradisikan oleh Nabi sewaktu beliau masih hidup, seperti ibadah-ibadah makhdah, seperti tata cara wudhu, tayamum, mandi hadas, azan, iqamat, salat, membaca Al-Quran, i'tikaf, puasa, haji, umrah, dan pengurusan jenazah dan sebagainya. Kemudian ketika terjadi banyak perbedaan pendapat di level hadis dan perbedaan pendapat di level para ulul amri yang memunculkan kebingungan, maka kita wajib kembali kepada Allah, yaitu kembali kepada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah pada level hadis yang sahih. Sahabat sekalian, sampai di sini dulu kajian kita mengenai belajar Islam mencontoh Rasulullah ini. Semoga dengan kajian ini Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dimampukan mengamalkan amanah selaku khalifah di muka bumi, yaitu menyampaikan ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah yang terhampar di muka bumi dan alam semesta, sehingga di saat kita menghadapnya kelak melalui jalan terbaik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kekurangannya itu mutlak dari saya pribadi. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi di tema kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.